Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Gubernur BMKM Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Yang terhormat, pemateri acara Sharing and Hearing Experience pada hari ini. Dan yang teristimewa, kepada KBMF dan rekan-rekan semua yang berkesempatan hadir di acara Sharing and Hearing Experience pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi Rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah kita semua diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di Zoom meeting dalam kegiatan Sharing and Hearing Experience dengan tema Setelah lulus farmasi, ngapain aja sih? Salat beserta salam tidak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah suri tauladan sebaik-baiknya suri tauladan kita dalam berperilaku, dan beliau juga penyempurnaan ajaran agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sebelumnya, perkenalkan saya Sundari Anissa Angelika sebagai MC pada acara Sharing and Hearing Experience pada siang hari ini. Baiklah, sebelum memulai rangkaian acara kita pada siang hari ini, marilah kita lafalkan basmalah. Acara yang pertama, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bahrain Nafaros. Kepada saudara Bahrain Nafaros, disilakan. Allahu wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama' وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم.
Terima kasih kepada Saudara Bahrain Dafarus. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Gubernur BMKM Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Kepada Saudara Fahri Ramadan, disilakan. Ya, baik. Terima kasih MC atas waktunya. Sudah terdengar jelas suara saya MC? Sudah, Bang. Oke, ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ma ba'du. Yang terhormat di sini untuk yang pertama materi kita Kakak apoteker Astika Islam. Selamat siang Kak. Kemudian juga yang saya hormati itu rekan-rekan dari BEM, khususnya di sini Departemen Internal yang sudah mengangkatkan acara sharing and hearing experience ya pada siang hari ini. Kemudian juga tak lupa yang saya hormati itu kepada seluruh partisipan yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Yang pertama tentu kita tak bosan dan tak lupa mengucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini terus memberikan kita rahmat dan karunia-Nya, memberikan kita kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul walaupun melalui virtual Zoom pada siang hari ini ya. Kemudian juga tak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana mudah-mudahan dengan syafaat beliau nanti kita dapatkan dan dimudahkan di hari kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mungkin untuk kali ini tidak banyak kata sambutan yang akan saya berikan. Mungkin sedikit memberitahu bahwa ini sudah acara sharing hearing experience yang kedua ya pada periode kali ini, di mana pada yang kedua ini itu mengangkatkan tema ilmu pasca kampus, bagaimana sih keluar dari studi S1 farmasi ataupun studi S1 farmasi dengan studi apoteker, profesi apotekernya itu bakalan gimana gitu kita nanti di luar, yang mana itu nanti tentu akan kita dapat nih, akan kita dengar cerita ataupun sampainya dari Kak Astika, di mana memang Kak Astika ini selain aktif di semasa masih duduk di bangku kuliah, itu juga sekarang alhamdulillah menjadi manajemen trainee ya Kak, di PT Piridam Pharma Tbk. Mungkin nanti itu yang akan kita serap nih, ilmu apa yang akan kita dapatkan, dan tentu diharapkannya nanti banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga acara ini akan berjalan lebih interaktif lagi tentunya ke depannya. Dan juga mudah-mudahan acara ini juga akan berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti hingga akhir acara nanti. Mungkin sekian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Fahri Ramadan atas kata sambutannya yang sangat luar biasa. Acara selanjutnya merupakan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Aldi Hermawan. Kepada Saudara Aldi Hermawan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu sehingga pada sore hari ini kami bisa berkumpul pada acara sharing hearing experience dengan tema setelah lulus farmasi ngapain aja sih? Ya Allah yang Maha mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar dan berikanlah kami kemampuan untuk menegakkannya. Serta tunjukkan kepada kami bahwa yang salah memang salah adanya dan berikan kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan Engkau bebani kami melainkan sesuai dengan kemampuan kami. Jangan hukum kami jika kami lupa atau bersalah. Dan lindungilah kami dari segala musibah. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, serta lindungan-Mu, sehingga kami dapat menjalankan seluruh amanah dan emban kami, diembankan kepada kami dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Aldi. Maka dengan doa tadi, berakhirlah acara formal kita pada hari ini. Acara selanjutnya merupakan acara inti kegiatan kita pada hari ini dan akan dialihkan kepada moderator. Kepada Saudari Aisyah Muhsin, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sundari Anissa Angelika selaku MC acara sharing hearing experience pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aisyah Muhsin selaku moderator acara kita. Baik, karena kakak pemateri kita pada hari ini telah bergabung dalam Zoom, saya akan menyapa. Hai Kak, selamat siang Kak Astika. Halo, selamat siang. Suaranya kedengaran jelas nggak? Kedengaran Kak. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Aisyah gimana kabarnya sama yang lainnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Udah UAS ya? Belum Kak, insya Allah UASnya tanggal 20 Kak. Terima kasih ya Kak karena sudah mau menyempatkan waktunya di sela-sela sibuknya Kakak untuk menjadi pemateri pada acara kita hari ini. Baik Kak, mungkin teman-teman juga udah nggak sabar nih pengen kenalan sama Kakak gitu. Izinkan Aisyah untuk membacakan CV Kakak yang tentunya sangat-sangat keren banget ya teman-teman. Pemateri kita adalah Kakak Apoteker Astika Eskom. Adalah seorang mahasiswa farmasi Universitas Andalas yang pernah menempuh pendidikan pada tahun 2016 dan melanjutkan pendidikan apoteker di Universitas Andalas pada tahun 2020. Selain itu, Kak Astika merupakan seorang manajemen trainee di PT Piridam Pharma Tbk pada saat ini, serta merupakan seorang jurnalis pada akun Instagram yang sangat populer yaitu @detikhealth yang merupakan salah satu kanal informasi-informasi tentang kesehatan yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Selain itu, juga banyak capaian-capaian prestasi yang digapai oleh Kak Astika. Di antaranya merupakan mahasiswa berprestasi UNAN tahun 2019, penerima Jarum Beasiswa Plus Angkatan 34, Student Exchange di International Islamic University Malaysia, dan tentunya banyak lagi yang tidak dapat saya sampaikan semuanya di sini. Baiklah Kakak dan teman-teman, mungkin kita udah nggak sabar nih mendengarkan materi dari Kakak, yaitu setelah lulus farmasi ngapain aja sih? Nah, kepada Kak Astika, mungkin waktu dan tempat dipersilahkan, Kak. Oh, oke, Aisyah, thank you. Sebelumnya boleh minta tolong ya, dibantu share screen. Aku udah ngasih PPT-nya tadi ke Gada, kalau nggak salah. Oke. Oke, kita buka aja dulu ya sambil PPT-nya ditampilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Mungkin aku izin perkenalkan diri aku kembali secara personal. Perkenalkan, nama aku Astika dan aku merupakan farmasi angkatan 2016. Mungkin kalau hari ini pesertanya banyak angkatan 2021 atau 2020,
bisa dipastikan mungkin kita nggak pernah bertemu secara personal karena ya di tahun-tahun itu lagi COVID kan. Jadi aku senang karena hari ini akhirnya ada kesempatan untuk bertemu secara virtual dengan teman-teman, terutama yang angkatan 2020-2021 yang masih baru-baru di farmasi. Mungkin selamat datang di keluarga besar Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Dan juga terima kasih kepada teman-teman BEM, kepada Gubernur, teman-teman internal, panitia hari ini, yang udah ngajakin aku untuk sedikit berbagi cerita yang sedikit juga yang aku punya ke teman-teman semuanya. Dan tentunya juga terima kasih kepada peserta kita hari ini yang mau meluangkan waktu di hari Minggunya yang bagi aku hari Minggu itu sangat berharga, tapi teman-teman mau untuk menginvestasikan waktunya duduk sama-sama hari ini. Semoga ada kebermanfaatan yang bisa kita dapatkan di kegiatan hari ini seperti itu. Nah, mungkin di awal ini aku sekaligus mau mengklarifikasi dan melakukan apa istilahnya ya, disclaimer ke teman-teman semuanya. Karena sebenarnya aku ini juga statusnya juga baru banget tamat di bulan Oktober 2021 juga baru disumpah sebagai seorang apoteker. Jadi hitungannya sekarang baru 6 bulan tamat. Jadi ya harap maklum nih kalau misalnya experience atau pengalaman yang aku punya itu masih tergolong sangat minim. Jadi kalau ke depannya teman-teman ngerasa yang aku sampaikan itu kurang relevan, kurang banyak kurangnya, aku minta maaf dari awal, tapi semoga kedepannya walaupun ini ceritanya baru sedikit, tapi bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, semoga acara kita hari ini bisa sama-sama kita buat untuk sukses, sama-sama bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, teman-teman semuanya, jadi seperti yang udah MC, Gubernur dan juga moderator sampaikan hari ini bahwa hari ini tema dari sharing hearing experience dari BEM Fakultas Farmasi Universitas Andalas adalah terkait sebenarnya setelah lulus dari kuliah farmasi ini, apa aja sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang lulusan apoteker ataupun lulusan sarjana farmasi. Jadi yuk kita coba untuk diskusi bareng-bareng. Boleh minta tolong next. Oke, teman-teman, jadi dalam pertemuan hari ini ada 3 topik umum yang pengen aku coba bawa untuk kita diskusikan sama-sama terkait tema besar kita, yaitu setelah lulus farmasi kita bisa ngapain aja sih. Nah, dalam kegiatan diskusi kita ke depan ini ada 3 hal besar atau 3 hal umum yang ingin aku sampaikan ke teman-teman. Pertama adalah terkait privilege atau hak istimewa apa aja sih yang kita miliki sebagai seorang mahasiswa farmasi dan juga lulusan farmasi nantinya. Terus yang kedua, kita akan coba membahas terkait career preference sebagai seorang lulusan farmasi atau lowongan karir apa aja sih yang bisa nanti kita apply ketika udah tamat dari jenjang pendidikan ini. Dan yang terakhir adalah hal apa aja sih yang bisa kita persiapkan terutama dari masa perkuliahan untuk menyiapkan kehidupan pasca kampus nanti, seperti itu. Boleh di next. Untuk topik yang pertama yang akan aku sampaikan ke teman-teman ini adalah terkait privilege as pharmacy student atau graduate gitu. Sekarang kan lagi hype banget nih kata-kata privilege. Kayak siapa ya yang kayak Maudy Ayunda gitu. Itu adalah salah satu tokoh artis yang sangat kental dengan kata-kata privilege. Banyak orang yang bilang bahwa Maudy Ayunda bisa kayak gitu karena dia punya banyak privilege. Memang benar, tapi menurut aku balik lagi, privilege itu kayaknya semua orang punya privilege-nya masing-masing, tapi tergantung ke orangnya gitu, apakah dia bisa memanfaatkan privilege-nya atau enggak, seperti itu. Ya walaupun memang kita nggak bisa menutup mata, nggak bisa menutup telinga bahwa ada sebagian orang yang punya privilege yang banyak, ada sebagian orang yang juga privilege-nya nggak banyak, tapi ya namanya juga hidup gitu, hidup memang sudah seperti itu. Jadi balik lagi ke kita, bahwa kita bisa memanfaatkannya atau enggak. Nah, balik lagi nih ke status kita sebagai mahasiswa farmasi, sebagai lulusan farmasi. Sebenarnya kita punya privilege apa aja sih yang bisa kita
bawa ke depannya untuk karir kita ke depannya. Nah, yang pertama menurut aku seorang mahasiswa farmasi itu punya privilege bahwa kita, alhamdulillahnya nih, kurikulum kita itu bisa memberikan kita banyak full set of hard skill dan soft skill. Maksudnya gimana? Jadi menurut pengamatan aku selama kuliah dulu, kurang lebih 4 tahun di S1, 1 tahun di apoteker, aku ngerasain bahwa alhamdulillahnya jurusan kita itu bisa memprovide, bisa menyediakan banyak bisa menyediakan banyak pilihan, bahwa kita tidak hanya diajarkan hal-hal yang teknikal farmasis yang berhubungan dengan hard skill seperti kayak kayak membuat obat dan sebagainya, tapi juga di sisi lain kita juga dibekali nih dengan banyak kegiatan pilihan untuk mengembangkan soft skill kita, mulai dari di kelas pun bisa juga dikembangkan ataupun di tingkat organisasi. Nah, yang mana menurut aku tidak semua jurusan itu bisa memberikan privilege bahwa dia bisa memberikan lulusannya ada hard skill dan soft skill. Jadi menurut aku ini adalah nilai tambah nih ketika teman-teman nanti udah tamat terus mau mencari pekerjaan, seenggaknya kita tuh udah punya hard skill secara teknikal yang berhubungan dengan keilmuan farmasi kita, tapi juga soft skill yang pada umumnya harus dimiliki oleh semua orang tuh kita juga punya gitu. Jadi ya ibaratnya udah 2-1 lah dibandingin oleh jurusan lain. Jadi ini adalah privilege yang harus bisa kita manfaatkan dengan baik. Terus yang kedua, privilege yang dimiliki oleh seorang mahasiswa farmasi atau lulusan farmasi atau apoteker, kita harus sadari nih teman-teman bahwa this major is unique. Jurusan farmasi itu menurut aku unik gitu. Kenapa? Karena coba deh, kalau misalnya mungkin ada yang masih mahasiswa baru yang baru semester 2 ataupun semester ini udah genap 4, 6 dan sebagainya. Coba teman-teman lihat dari kacamata besar bahwa sebenarnya jurusan farmasi itu unik. Kenapa unik? Karena menurut aku ini adalah jurusan yang merupakan irisan dari berbagai jenis ilmu yang berbeda-beda. Di mana di sini kita belajar kan terkait kayak kesehatan, tentang medical, bahkan kita juga bisa belajar tentang engineering yang ada sentuh-sentuhan engineering di kurikulum kita, bahkan juga ada hal-hal ekonomi dan sebagainya. Dan hal ini menurut aku adalah suatu kelebihan yang harus bisa kita manfaatkan, karena ketika kita duduk sebagai mahasiswa farmasi, diberikan kurikulum yang memberikan irisan dari berbagai jenis ilmu, jadi harapannya kita nanti atau selama proses kuliah ini punya mindset yang luas gitu, mindset yang open-minded lah kalau bahasa anak sekarang gitu. Kalau ngobrol sama anak FK kita nyambung, ngobrol sama orang-orang lulusan dari teknik kita bisa nyambung-nyambung dikit gitu. Nah, ini menurut aku adalah kelebihan yang atau hak istimewa atau privilege yang tidak semua jurusan itu punya. Salah satunya yang punya itu adalah kita gitu di farmasi. Terus privilege yang ketiga menurut aku adalah ilmu farmasi itu adalah salah satu ilmu yang dinamis gitu. Ilmu yang perkembangannya terus ada dari waktu ke waktu. Perkembangannya sangat pesat. Apalagi mungkin di masa pandemi ini, 2 tahun lalu kita ngelihat bahwa banyak banget nih orang-orang yang pada akhirnya sadar bahwa ilmu kefarmasian itu sangat dibutuhkan loh untuk penemuan obat dan sebagainya. Nah, namun aku nggak tahu ya kalau sekarang tuh gimana. Sekitar waktu aku awal-awal kuliah, waktu aku masih kuliah lah ibaratnya, aku ngerasa bahwa ada beberapa kurikulum kita di kampus itu yang belum up to date gitu, bisa dibilang belum up to date terhadap apa yang lagi happening di saat itu. Namun itu bukan jadi alasan kita untuk nggak membuka diri terhadap hal-hal baru yang ada di dunia yang fana ini. Jadi ya harapan aku ke teman-teman yang masih kuliah, walaupun syukur nih kalau misalnya di kampus kita udah dikasih banyak hal-hal yang baru, tapi kalau bisa tetap up to date juga dengan apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Misalnya yang lagi happening terkait farmasi mungkin sekarang lagi happeningnya terkait kita memanfaatkan ilmu teknologi untuk memudahkan pekerjaan kita, ya silahkan untuk yang punya minat di sana silahkan explore diri. Nah, teman-teman, jadi kurang lebih ini adalah 3 privilege yang kita punya sebagai seorang mahasiswa farmasi atau lulusan farmasi. Yang pertama, kita alhamdulillahnya kita diberikan kurikulum yang bisa nge-provide kita hard skill dan soft skill. Terus yang kedua, jurusan kita unik. Dan yang ketiga adalah dinamis, sehingga menurut aku karena jurusan ini dinamis, kebutuhan atau demand terhadap farmasis itu akan selalu ada dan mungkin akan terus bertambah dari waktu ke waktu, seperti itu. Boleh di next.
Nah, masuk ke topik kedua yang menjawab pertanyaan dari tema yang diberikan oleh teman-teman BEM. Setelah lulus farmasi itu kita bisa ngapain sih? Nah, jadi teman-teman, menurut observasi yang aku lakukan dari senior-senior ataupun teman-teman dari angkatan aku, jadi biasanya nih orang-orang yang tamat dari apoteker ataupun tamat dari S1 farmasi, biasanya ada dua pilihan besar. Ada yang mau melanjutkan studinya ke jenjang S2, S3, and so on. Ada juga yang umumnya sih karena kita itu udah lama sekolah, biasanya kita banyak nih yang milih untuk bekerja seperti itu. Nah, untuk bekerjanya sendiri juga dibagi lagi nih. Ada yang bekerja sebagai self-employed atau dia punya bisnisnya sendiri, kayak mungkin karena ada modal gitu ya dari orang tua atau dari investor manapun, bisa buat apotek sendiri ataupun juga bisa buat brand kosmetik sendiri. It's okay, sangat okay gitu ya, karena menciptakan sebuah lapangan kerja baru. Tapi biasanya nih tren yang diambil oleh orang-orang fresh graduate itu biasanya yaitu menjadi seorang employee atau sebagai pekerja. Nah itulah yang sekarang sedang aku lakukan gitu. Sekarang aku statusnya juga masih employee, masih sebagai pekerja seperti itu. Boleh tolong di next. Nah, kalau kita fokusnya sekarang ini ke pilihan setelah lulus farmasi, anggap aja pilihan kita adalah untuk menjadi seorang pekerja. Nah, untuk menjadi seorang pekerja itu sebenarnya juga banyak pilihannya. Alhamdulillah banyak pilihannya. Nah, untuk pilihannya sendiri aku coba untuk bagi menjadi dua. Teman-teman bisa memilih bekerja di private sector atau di bagian swasta, misalnya seperti di perusahaan korporat ataupun di perusahaan startup. Silahkan dipilih sesuai dengan preferensi masing-masing. Atau ada juga nih orang-orang yang bekerja di bidang public sector, di bidang pemerintahan, yang mana biasanya sih masuknya harus lewat jalur PNS ya, dan juga bisa pilihan BUMN. Ini adalah sektor-sektor pekerjaan yang bisa kita pilih nanti ketika teman-teman udah tamat seperti itu. Mau di swasta oke, mau di pemerintahan juga oke. Itu tergantung dengan preferensi kita masing-masing. Oke, boleh tolong di next. Nah, kalau tadi kan udah aku sampaikan nih sektor-sektor apa aja yang bisa kita masukin sebagai seorang apoteker. Nah, untuk yang poin selanjutnya yang ingin aku sampaikan adalah jenis-jenis jalur karir apa aja yang bisa dipilih ketika kita menjadi seorang pharmacist graduate atau lulusan apoteker ataupun lulusan farmasi. Jadi di sini aku coba membaginya berdasarkan berdasarkan spesifikasi bidang ilmu yang cukup common, cukup umum dari kita masa kuliah. Nah, misalnya nih aku membaginya jadi sesuai dengan bidang ilmu apoteker di industri, apoteker di klinis, apoteker distribusi, apoteker di pemerintahan, dan lain-lainnya. Kita coba bahas yang pertama, apoteker di industri. Teman-teman, ternyata kebutuhan terhadap apoteker atau lulusan farmasi S1 dan so on dan sebagainya itu di dunia perindustrian itu tidak hanya dibutuhkan oleh industri farmasi atau industri yang memang fokus dalam memproduksi obat-obatan. Tapi sekarang itu lagi tren banget kan, lagi kosmetik lagi hype banget, skincare lagi hype banget, dan itu juga membutuhkan peran dari seorang apoteker, karena dari peraturan pun dari cara pembuatan kosmetik yang baik memang mensyaratkan setiap industri kosmetik itu wajib ada apotekernya. Jadi tidak heran bahwa sekarang banyak banget apoteker yang ngambil opportunity di industri kosmetik. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman udah ngelihat nih, kayaknya dari masa perkuliahan aku udah condong, udah punya passion terkait kosmetik, terkait skincare, terus mau punya ketertarikan untuk buat brand sendiri ataupun berkarir di kosmetik, itu ternyata saat ini itu udah terbuka lebar, apalagi nanti sekitar 3-4 tahun lagi ketika teman-teman udah tamat, aku rasa itu pasti akan lebih besar lagi peluangnya. Dan juga apoteker di industri itu juga selain di industri farmasi dan industri kosmetik juga bisa dibutuhkan di bagian food and nutrition, karena memang kan kita semasa kuliah juga diajarin hal-hal kayak kalau nggak salah di S1 dulu ada nutraceutical, dan menurut aku itu juga bisa membantu memperluas peluang karir kita yang mau berkarir di industri farmasis dan masih membawa gelar sebagai seorang apoteker ataupun sebagai sarjana farmasi. Terus yang kedua, karir path yang cukup umum dipilih oleh apoteker adalah berkarir di industri di
pharmaceutical clinical pharmacist gitu, menjadi seorang apoteker klinis. Ini bisa bisa kerjanya bisa di rumah sakit, di puskesmas, di klinik ataupun di apotek. Nah, ini kalau misalnya teman-teman udah kayak ngerasa gitu, kayaknya aku lebih orangnya lebih pasien oriented gitu, lebih mementingkan pasien ini bisa sembuh, bisa menggunakan obat dengan baik, maka kayaknya lebih cocok nih kerja di klinis. Tapi mungkin ada juga orang yang lebih ke drug oriented, itu kayaknya cocoknya lebih kerja di industri. Tapi ini balik lagi nih ke jalan yang teman-teman temukan nanti cocoknya di mana gitu. Terus juga seorang apoteker itu biasanya juga bisa bekerja di bagian distributor obat, karena memang BPOM, pemerintah juga mensyaratkan bahwa proses distribusi obat di Indonesia itu harus ditanggungjawabkan oleh seorang apoteker. Jadi kita kenal nih di distributor itu ada istilah APJ, apoteker penanggung jawab distributor. Jadi ini akan ngurusin proses distribusi obat dari industrinya sampai ke pihak customer di apotek dan sebagainya. Dan pilihan karir lainnya yang bisa dimiliki oleh seorang apoteker adalah di bidang pemerintahan. Nah, kalau bidang pemerintahan ya biasanya sih masuknya harus lewat harus lewat tes PNS gitu, pegawai negeri sipil, contohnya kayak di BPOM, di Kemenkes, atau yang lagi bisa teman-teman masukin juga nanti kalau mau jadi PNS, yaitu di Kemenperin, yaitu Kementerian Perindustrian. Nah, ini adalah contoh-contoh jalur karir yang cukup umum berdasarkan dengan spesialisasinya yang dipilih oleh seorang apoteker ketika pasca kampusnya. Nah, di sini aku buat ETC nih, yang lain-lainnya yang bisa dipilih oleh seorang apoteker itu apa aja. Nah, aku ambil contohnya bisa jadi jurnalis, bisa jadi content creator. Sedikit cerita nih teman-teman. Jadi sebelum aku akhirnya alhamdulillah dapat pekerjaan sekarang, jadi ada waktu kosong bahasanya, waktu menganggur gitu sekitar 2 bulan. Jadi di waktu 2 bulan itu yang aku lakukan sambil mencari pekerjaan adalah coba untuk apply menjadi intern jurnalis di salah satu media di Indonesia, salah satu perusahaan media di Indonesia, karena memang saat itu background aku sebagai apoteker, orang kesehatan, jadi di situ tanggung jawabnya nulis-nulis artikel kesehatan. Terus juga sekarang lagi hype banget kan ya jadi content creator, banyak kok apoteker yang udah jadi content creator kayak di sosial media TikTok, di YouTube, dan itu menghasilkan sebuah uang dan bisa dan mungkin kedepannya ini bisa menjadi salah satu profesi yang menjanjikan. Jadi kalau dari sekarang udah anaknya konten banget nih, mungkin kedepannya bisa dimanfaatin tuh itu untuk jadi jadi salah satu karir yang bisa ditempuh ke depannya. Nah, dari cabang-cabang ini yang aku sampaikan ke teman-teman, banyak sekali sebenarnya kan pilihan yang bisa kita pilih sebagai pharmacist graduate nantinya. Namun ada satu hal yang ingin aku sampaikan, yaitu terkait kalimat ini, yaitu everyone has its own pathway gitu. Setiap orang pasti punya jalannya masing-masing. Jadi nggak ada jalan yang saklek, menuju karir impian, nggak ada. Karena setiap orang itu punya impian karirnya masing-masing. Jadi ya silahkan temukan dan temukan dream karir kalian masing-masing seperti itu. Boleh tolong di next. Nah, kan tadi aku udah sampaikan terkait opportunity karir yang bisa dipilih oleh seorang apoteker atau seorang S1 farmasi berdasarkan spesialisasi ilmunya. Nah, karena hari ini aku cuma punya pengalaman di bidang industri farmasi, jadi izinkan aku sedikit berbagi ke teman-teman terkait peluang apa aja sih yang bisa seorang farmasis atau apoteker masuk ke dalam sebuah industri farmasi. Mungkin aku minta maaf kalau misalnya di bidang lainnya nggak bisa banyak sharing karena mungkin ada keterbatasan pengalaman dan pengetahuan. Mungkin kedepannya bisa saran nih ke teman-teman BEM, bisa dilakukan sharing hearing experience part selanjutnya yang undang orang-orang dari undang-undang yang dari berbagai perspektif gitu. Jadi nanti perspektifnya jadi umum, bisa punya tahu banyak hal. Nah, karena hari ini aku baru membangun karir di industri farmasi, jadi di sini aku mau sedikit berbagi ke teman-teman. Jadi di industri farmasi itu sendiri, kalau kan sekarang kita sering dengarnya kalau di industri farmasi itu apoteker atau S1 farmasi kerjanya seringnya di QA, quality assurance,
di Departemen QC, Quality Control, Departemen Produksi, dan Departemen R&D. Nah, khusus dari QA, QC Produksi ini adalah posisi yang memang sangat wajib diisi oleh apoteker karena itu sudah disebutkan dalam peraturan CPOB atau cara produksi obat yang baik bahwa setiap industri farmasi itu harus ada apoteker di Departemen QA, QC, dan Produksi seperti itu. Jadi nggak heran bahwa mungkin selama kuliah taunya ya kalau mau masuk industri farmasi, kalau mau kerja di industri farmasi ya aku masuknya di QA, QC, Produksi gitu, atau di R&D karena kalau research and development kan sudah cukup sering juga kita dengar gitu. Namun ternyata teman-teman kalau memang nantinya berminat masuk ke industri farmasi, ternyata seorang apoteker atau lulusan S1 farmasi itu tidak hanya bisa mengisi posisi-posisi dari 4 departemen umum ini, tapi juga ada departemen-departemen lain yang bisa kita apply gitu sebagai seorang apoteker atau S1 farmasi. Boleh tolong di next? Boleh, udah. Nah, ini adalah contoh peluang karir seorang apoteker atau S1 farmasi di sebuah industri farmasi selain dari 4 departemen lainnya. Ini aku coba untuk berbagi sharing sedikit yang aku tahu sedikit tentang departemen ini. Kalau yang tadi mungkin udah tahu ya, kalau QA itu departemen yang memastikan kualitas dari produk yang dihasilkan. Jadi di situ biasanya QA berfungsi untuk meluluskan sebuah produk. Kalau QC lebih ke bagian pengawasan gitu ya, mengontrol hasil produk kita apakah memenuhi syarat. Sedangkan kalau produksi ya yang di bagian produksi dan R&D bagian penelitian. Nah, kalau yang di bagian ini yang pengen aku sampaikan ada beberapa roles, beberapa posisi yang bisa kita masuki dan kayaknya ini belum terlalu umum diketahui oleh mahasiswa farmasi. Yang pertama adalah produk eksekutif. Produk eksekutif itu sebenarnya kayak posisi marketing di industri lainnya gitu. Namun biasanya di industri farmasi kita maunya pihak marketing itu diisi oleh orang yang tahu produknya, yaitu apoteker gitu. Jadi di sini mungkin kelihatan nih kalau dari kuliah ada yang passionnya kayak pinter nih kalau ngejual gitu atau anak-anak danus gitu kan. Pinter cari dana, cari partner gitu. Kayaknya itu bisa tuh bakatnya diterusin nanti coba posisi produk eksekutif di sebuah industri farmasi. Terus yang kedua ada manufacturing system development atau yang sering dikenal dengan MSD. Kalau ini lebih ke departemen yang berfungsi untuk membangun sebuah sistem lebih baik di sebuah industri. Jadi ini lebih ke fokusnya improvement gitu. Apa sih yang bisa improve dari sebuah proses yang ada di industri tersebut. Terus yang ketiga, ada bagian Departemen Business Development. Nah, Business Development itu tidak hanya ada di industri-industri yang kayak startup, Shopee, dan sebagainya, tapi di industri farmasi juga ada. Tugasnya adalah untuk mengembangkan bisnis. Nah, kalau setahu aku, biasanya BusDev atau Business Development ini tugasnya adalah untuk mencari tahu nih, kira-kira obat apa yang bisa kita produksi di industri kita ya, yang bisa bersaing dengan produk dari industri lain. Jadi kerjaannya adalah ngeriset, terus tahu nih, kita mau buat produk baru, terus ngasih ke R&D yang running, kalau misalnya bisa diproduksi di industri kita, itu jadi hal baru gitu. Terus juga ada yang namanya pharmacovigilance. Pharmacovigilance mungkin masih cukup jarang didengar kalau di S1. Jadi kalau pharmacovigilance ini adalah departemen yang bertanggung jawab nih teman-teman untuk make sure bahwa obat yang kita produksi dari industri kita ketika dikonsumsi oleh konsumer itu tidak menyebabkan efek samping, atau kalau memang menyebabkan efek samping yang bertanggung jawab memang bagian pharmacovigilance seperti itu. Terus juga ada bagian yang dinamakan Production Planning and Inventory Control. Kalau bagian PPIC ini adalah departemen yang bertanggung jawab untuk melakukan planning atau merencanakan proses produksi, misalnya kayak bulan ini mau buat produk apa aja, mau buat berapa batch, itu yang ngatur bagian PPIC. PPIC juga ngatur terkait kapasitas gudang, misalnya gudang kita kapasitasnya berapa, bisa nyimpan berapa, itu yang ngatur orang-orang PPIC, dan biasanya juga ada apoteker di dalamnya. Terus yang hal-hal baru juga yang mungkin di S1 nggak banyak disinggung adalah bagian packaging development, yaitu kan kalau obat itu dia nggak hanya berdiri sendiri obat ya, tapi dia juga butuh sebuah kemasan untuk
menutupinya agar stabil di dalam penyimpanan. Nah, posisi itu yang ngatur hal itu biasanya dikenal dengan packaging development. Terus juga ada regulatory affairs, ini tugasnya untuk ngurus registrasi ke BPOM, dan yang selanjutnya ada purchasing. Kalau purchasing ini tugasnya untuk proses pembelian bahan baku obat, bahan kemas, itu juga butuh apoteker. Dan yang juga cukup umum adalah MedRep, medical representative. Dan tentunya kayaknya masih banyak juga posisi-posisi di industri farmasi yang bisa dimasuki oleh seorang apoteker. Mungkin yang aku sampaikan ini semoga bisa cukup menggambarkan ke teman-teman bahwa peluang karir di industri farmasi untuk apoteker itu ternyata tidak hanya di departemen yang umum tadi kayak QA, QC, produksi, tapi masih banyak departemen lain yang bisa menjadi opportunity bagi kita nantinya ketika tamat menjadi seorang apoteker. Boleh tolong di next. Nah, topik selanjutnya adalah bagian pertanyaannya adalah, Kak, ketika kita masuk kerja, itu kita posisinya apa sih? Apa bisa kita jadi manajer gitu? Apa bisa kita tiba-tiba masuk jadi manajer? Nah, seperti tidak, kecuali kalau misalnya perusahaan itu adalah punya keluarga kalian, mungkin ya kalian masuk bisa jadi manajer langsung, atau mungkin bisa jadi CEO-nya langsung, tapi ya umumnya sih pasti akan ada jenjang karir yang harus kita lewati untuk mencapai posisi puncak tersebut. Nah, contohnya nih, kalau kita ngambil contohnya di sebuah industri farmasi, biasanya seorang fresh graduate apoteker atau S1 farmasi itu bisa memasuki 3 posisi. Yang pertama staff, yang kedua supervisor, yang ketiga posisi manajemen trainee. Bedanya nih kalau staff ya mungkin teman-teman udah tahu ya, sama sih kayak kita di BEM gitu. Staff internal ya, tugasnya adalah ada tugas dari supervisor atau ketua departemen ya, kita running tugas itu, terus kita ngelapornya ke ketua departemen, seperti itu. Yang kedua adalah posisi supervisor atau posisi kalau misalnya di BEM sebut aja ketua divisi internal dan sebagainya, itu kurang lebih sama, di mana kalau supervisor biasanya langsung masuk terus memimpin beberapa orang, dikasih tanggung jawab untuk memimpin beberapa orang. Itu juga bisa apoteker masuk di posisi tersebut. Dan yang ketiga, posisi yang bisa di-apply sebagai apoteker adalah manajemen trainee. Nah, berhubung aku adalah seorang manajemen trainee, jadi manajemen trainee itu, sepengetahuan aku, adalah sebuah program yang memang dikhususkan untuk fresh graduate, untuk orang yang baru tamat gitu. Kenapa? Karena di program ini tidak hanya dituntut untuk bekerja sebagai pekerja, tapi juga dituntut untuk belajar. Belajar dalam artian adalah adanya tuntutan dari pihak manajemen bahwa setelah selesai dari program ini kita punya pengetahuan yang bisa membantu kita untuk di karir ke depannya. Bedanya, kalau staff sama supervisor itu biasanya kalau di industri farmasi tidak hanya fresh graduate yang bisa masuk, tapi orang-orang yang experience pun juga bisa masuk. Contohnya nih, misalnya aku ataupun siapa ya, misalnya Aisyah pernah kerja di industri A selama 5 tahun, itu statusnya ini kan sudah experience, sudah berpengalaman, terus dia pindah ke industri B, ngambil posisi mungkin di bagian staff atau bagian supervisor. Nah, kalau manajemen trainee memang dikhususkan untuk fresh graduate. Fresh graduate itu apa? Fresh graduate itu biasanya orang-orang yang baru tamat maksimal 2 tahun gitu dari pendidikan terakhirnya. Jadi ya itu pembedanya ya teman-teman. Tapi kalau kita fresh graduate, kita bisa pilih nih mau masuk jadi staff, supervisor, manajemen trainee, terserah, tergantung dengan diri kita dan apa yang ada di depan kita pada saat itu. Ini contohnya kan di industri. Kalau contohnya di bidang lain, misalnya di apotek, biasanya apoteker bisa masuk di posisi kayak jadi apoteker pendamping, atau langsung jadi apoteker penanggung jawab. Itu contoh-contohnya. Mungkin kalau di PNS, di pemerintahan, di rumah sakit, kita kenal dengan istilah apoteker ahli media dan sebagainya. Itu baik lagi tergantung dengan di mana tempat kita bekerja nanti. Kalau industri biasanya kayak yang aku tampilkan di presentasi, bisa jadi staff, supervisor, atau ikut program MT. Oke, boleh di next. Oke, ini topik yang terakhir. Kan tadi udah disampaikan ya terkait peluang-peluang apa aja nih yang bisa kita apply ketika tamat kuliah nanti gitu sebagai lulusan farmasi. Nah, karena hari ini
aku ngobrolnya ke teman-teman mahasiswa, jadi harus ada itu kan ya, harus ada apa ya, harus ada hal yang menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu. Kalau peluangnya udah ada, kira-kira hal apa aja sih yang bisa kita siapin untuk meraih peluang tersebut. Nah, jadi ini ada 4 poin yang pengen aku sharing terkait hal yang harus kita persiapkan untuk kehidupan pasca kampus nanti. Yang pertama adalah saran aku, be dynamic gitu. Jadilah orang yang dinamis. Karena saat ini kan dunia itu berubah gitu. Berubahnya dinamis banget. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang kayak katak dalam tempurung gitu. Orang yang statis, orang yang menolak perubahan. Menurut aku jangan sampai seperti itu. Karena kalau misalnya kita terpaku terhadap hal-hal yang statis, sedangkan dunia udah maju peradabannya, takutnya nanti ketika masuk ke dunia nyata kita nggak matching gitu, apa yang kita punya sama apa yang dunia mau itu nggak matching. Jadi ya harapannya mulai dari kuliah ini melatih diri untuk menjadi seorang yang dinamis, karena kita nggak bakal pernah tahu apa yang akan terjadi 1, 2, 3, 4 tahun ke depan. Jadi jadilah orang yang dinamis, terbuka dengan perubahan, seperti itu. Terus poin yang kedua adalah build your portfolio, bangun portofolio kamu. Portofolio itu apa, Kak? Ya, singkatnya, portofolio itu adalah sebuah catatan atau dokumen yang menggambarkan aktivitas-aktivitas produktif yang kamu lakukan selama masa perkuliahan. Misalnya nih ada yang portofolionya jadi asisten lab, aktif di BEM, ada yang mungkin punya interestingnya di bagian desain, nulis dan sebagainya. Silahkan gitu, temukan hal yang kalian sukai, jadikan itu portofolio. Jadi harapannya nanti ketika nanti udah melamar kerja ataupun tamat kuliah nanti, teman-teman ada sebuah cerita gitu yang bisa dibawa ke tahap tersebut. Terus poin yang ketiga adalah make connection. Make connection terhadap apa sih, Kak? Jadi gini, setiap orang kan pasti punya dream karirnya masing-masing ya, punya mimpinya masing-masing, mimpi karirnya masing-masing. Kalau misalnya teman-teman dari sekarang udah tahu nih mau jadi apa, itu bagus banget. Tapi kalau misalnya belum tahu mau jadi apa, ya itu juga nggak apa-apa gitu. Aku juga dulu nggak tahu mau jadi apa gitu kan. Nah, kalau misalnya udah tahu, silahkan bangun connection, bangun hubungan yang bisa memperdekat teman-teman ke hal tersebut. Contohnya nih, misalnya dari tahun kedua kuliah udah tahu nih kalau misalnya tamat S1, tamat apoteker, mau lanjut kuliah gitu, mau lanjut pakai beasiswa LPDP. Nah, bangun orang-orang yang menurut aku udah pernah gitu melewati fase itu. Jadi ketika teman-teman teman-teman sudah bergaul ataupun berkoneksi dengan orang-orang seperti itu akan membantu teman-teman dalam meraih karir kalian. Contohnya nih, mungkin di sini teman-teman yang masih kuliah, saran aku coba habis acara ini buka yang namanya LinkedIn gitu. LinkedIn itu adalah sebuah platform sosial media profesional yang tujuannya yaitu untuk mengkoneksikan orang-orang profesional gitu. Jadi kalau misalnya kan kalau Instagram kan tujuannya lebih ke untuk ini ya, lebih untuk ke entertainment gitu, untuk hiburan gitu. Kalau misalnya LinkedIn ini teman-teman bisa koneksi gitu ke siapapun, ke profesional siapapun, misalnya ke siapa ya? Kayak misalnya aku nih kemarin buat connection, mungkin di sini ada yang ngikutin tentang bulu tangkis, badminton, ada Victor Excelsen punya LinkedIn, kayak make connection gitu aja ke orang-orang profesional. Jadi pokoknya pulang dari acara ini coba nanti buat akun LinkedIn-nya masing-masing, mulai belajar gitu ngisi LinkedIn-nya, karena LinkedIn itu ternyata jadi salah satu platform untuk mencari pekerjaan yang cukup efektif menurut aku, karena banyak sekali informasi-informasi tentang pekerjaan di LinkedIn tersebut. Ya mungkin kalau sekarang lagi kuliah nggak butuh-butuh banget ya, tapi kan nggak salah nih kalau udah dibuat dari sekarang. Terus poin terakhir yang menurut aku paling penting nih dari semua hal yang udah disampaikan hari ini adalah enjoy your college gitu. Nikmati masa-masa kuliah kalian, karena ya it just once of lifetime gitu, cuma sekali dalam seumur hidup. Jangan sampai rush banget gitu, jangan sampai terburu-buru memikirkan hal yang jauh di depan, tapi juga bukan tidak sama sekali memikirkannya. Jadi intinya ya tetap nikmati masa-masa kuliah kalian. Kalau ada opportunity apa yang bagus gitu, coba untuk ikutin. Oke, dari aku udah cukup, mungkin bisa di last slide. Oke, dari aku itu dulu yang bisa aku sampaikan ke teman-teman.
Kalau misalnya ada yang mau diskusi lebih lanjut, boleh di forum ini, boleh di luar dari forum ini juga boleh. Silakan kontak aku, bisa lewat email atau di LinkedIn. Jadi kalau ada adik-adik nanti yang udah langsung buat LinkedIn, boleh nih nanti koneksi sama aku, terus chat di LinkedIn boleh. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan ke teman-teman hari ini. Mohon maaf nih kalau misalnya yang disampaikan kurang berkenan, tapi semoga ada hal bermanfaat yang bisa kita peroleh di diskusi hari ini. Aku kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa dan tentunya sangat menarik ya bagi kita sebagai seorang mahasiswa farmasi Universitas Andalas. Nah, selanjutnya itu teman-teman kita buka sesi tanya jawab. Akan dibuka 2 sesi dan maksimal 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan raise hand ataupun menuliskannya pada kolom chat. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh silahkan untuk raise hand. Baik Kak, sepertinya sudah ada 3 orang penanya. Apakah kita kumpulkan dulu jawab pertanyaannya atau bagaimana Kak? Boleh, terserah moderator aja. Baik Kak. Dipersilakan, baiklah kita kumpulkan saja dulu pertanyaannya. Nanti akan dijawab oleh Kak Astika. Penanya pertama itu silakan Kak Bang Adi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Astika dan semua peserta yang ada di sini. Sebelumnya Ali mau bilang terima kasih kepada Kak Astika yang telah memaparkan pemaparan tentang bagaimana sih kehidupan pasca kampus kita gitu. Nah, mungkin dari penyampaian Kak Astika, Aldi di mana tadi ada disampaikan pada PPT itu kita harus dinamis gitu. Nah, yang Aldi lihat di sini dari banyak setelah kita lulus dari farmasi ini kan banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dan banyak juga yang harus kita explore dan yang kita nggak tahu itu yang kita harus explore gitu. Nah, Aldi pernah dengar juga kan Kak, karena kita masih muda, jadi kita harus banyak itu Kak mengeksplor apa sih pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan. Nah, misalnya Kak, Aldi udah keterima di suatu posisi gitu Kak. Terus Aldi mau explore karena Aldi penasaran dan siapa tahu mungkin di tempat lain itu akan lebih cocok gitu Kak. Nah, bagaimana sih Kak caranya agar kita nggak menyesal gitu Kak ketika kita keluar dari satu posisi dan mencoba suatu posisi yang lainnya gitu. Jadi kayak bagaimana kita memanage hal tersebut. Mungkin itu Kak pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya terima kasih kepada Bang Aldi atas pertanyaannya. Penanya kedua dipersilakan kepada Bang Nasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Terima kasih kepada Kak Astika atas pemaparannya Kak. Jadi Kak, mungkin pertanyaan Nasrul ini tidak jauh beda ya Kak dari pertanyaan Aldi tadi. Jadi Nasrul mau ganti pertanyaannya. Jadi menurut Kakak, apa sih Kak do or don't yang setelah kita graduate nih Kak dari Kakak sendiri? Terima kasih Kak.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk penanya terakhir, untuk sesi pertama dipersilakan kepada Bahrain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan juga Kak Astika atas materinya pada siang menjelang sore hari ini. Jadi sebelumnya perkenalkan Kak, nama saya Bahrain Dafaros, BP 211101 2023. Jadi Bahrain mau nanya nih Kak, Bahrain pernah dengar gitu kan Kak, kuliahnya janganlah gitu, maksudnya itu ikuti aja lah alur yang mengalir gitu kan Kak. Jadi Bahrain mau nanya Kak, seberapa besar atau berapa persen sih ilmu yang waktu kita menjalani program S1 atau lanjut ke apoteker dan S2 terhadap dunia kerja yang bakalan kita jalani gitu Kak. Seberapa persen gitu Kak. Soalnya kan ada beberapa pandangan orang kan Kak gitu. Waktu kuliah itu ya jalani aja lah gitu. Jangan terlalu serius-serius sekali. Mungkin ada pandangan orang yang beberapa kayak gitu Kak. Mungkin gitu Kak. Sekian Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi pertama mungkin dicukupkan saja pertanyaannya. Izinkan saya mengulang pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama dari Bang Aldi, yaitu bagaimana cara kita tidak menyesal ketika kita bersikap dinamis atau berpindah dari suatu kondisi ke kondisi lainnya, karena seperti yang kakak bilang tadi bahwa lulusan farmasi haruslah be dynamic atau bersifat dinamis. Nah, pertanyaan kedua yaitu dari Bang Sul, yaitu apa sih do or done yang harus kita perhatikan setelah kita lulus sebagai mahasiswa sarjana farmasi. Dan yang ketiga dari Bahrain, yaitu seberapa besar pengaruh ilmu yang kita dapatkan di kuliah terhadap dunia kerja. Kepada Kak Astika dipersilakan untuk menjawab, Kak. Oke, terima kasih Aisyah dan teman-teman yang udah nanya. Mungkin pertanyaan pertama dari Aldi terkait gimana ya cara bisa eksplor tapi juga nggak salah langkah gitu ya. Kalau misalnya konteksnya ke pekerjaan setelah kuliah, satu hal yang kayaknya bisa kita syukuri kita di farmasi ini ada yang namanya kuliah profesi ya. Jadi kalau juga profesi itu syukurnya nih kita dikasih yang namanya kuliah lapangan di 5 bidang yang berbeda. Ada rumah sakit, industri, apotek, rumah apa lagi ya, BPOM, dan aku lupa satu lagi, distribusi gitu. Jadi kita ada kayak dalam waktu 1 tahun itu dikasih coba-coba gitu. Kan dari situ akan kelihatan nih nanti sebenarnya kita itu cocoknya di mana ya, lebih cocok kerjanya di industri kah atau di rumah sakit kah, itu kayaknya akan cukup membantu. Nah, sayangnya nih waktu aku kemarin itu kan waktu kuliah profesi itu lagi masa pandemi. Kita PKPA-nya online semua kecuali rumah sakit. Jadi yang aku ngerasain role seorang farmasis di dunia kerja itu ketika PKPA cuman kebayangnya waktu di rumah sakit. Dan itu juga menjadi salah satu PR besar ketika mencari pekerjaan. Karena jujur aja tuh waktu tamat kuliah kayak bingung tuh sebenarnya aku maunya di mana ya. Kalau mau rumah sakit udah kebayang tuh kayaknya agak berat nih kalau untuk karakter seperti di rumah sakit gitu. Terus minatnya di mana? Jawaban kedua aku kayaknya maunya di industri. Tapi sayangnya kemarin industrinya online, jadi nggak ada bayangan sebenarnya industri yang real itu gimana sih, itu nggak ada. Itu salah satu kekurangan alumni yang tamat di angkatan COVID. Nah, syukurnya yang bisa membantu aku eksplor banyak hal dan tidak takut salah memilih karir adalah syukurnya aku ikut program MT gitu. Jadi di program MT aku ini memang dikasih kesempatan untuk coba-coba beberapa departemen. Jadi nanti kan kebayang nih, oh ternyata departemen ini kayaknya kurang cocok untuk karakter kayak aku. Nah, itu kalau misalnya ada kesempatan ikut MT. Kan MT ini nggak semua perusahaan bisa ngasih kesempatan itu. Nah, kalau untuk mengatasi hal tersebut, jadi ya balik lagi ke pilihan pertama tadi, maksimalkan waktu PKPA teman-teman, coba rasain satu-satu yang mana yang cocoknya ke diri kalian gitu. Itu kalau konteksnya pekerjaan ya. Atau konteksnya ada hal yang lain tadi Aldi? Atau pekerjaan atau tentang apa ini? Iya Kak, mungkin lebih ke pekerjaan. Oh ya, pekerjaan. Terus sebenarnya nggak salah juga sih kalau misalnya udah coba
satu bidang terus pindah ke bidang lain. Tapi kalau aku cerita-cerita sama senior di tempat kerja ya bagusnya itu kayak jangan kayak kutu loncat banget gitu kan 3 bulan pindah 3 bulan tuh enggak. Coba habisin dalam mungkin 1 tahun di tempat ini dengan divisi ini terus pindah lagi ke tempat lain yang mungkin lebih passion kali itu nggak apa-apa dan itu banyak kok. Banyak kejadiannya apoteker yang mungkin di tahun pertama, tahun kedua kan kita coba-coba tuh. Kita masih nggak tahu nih sebenarnya ini bener karir aku nggak ya? Kayak jujur aja sekarang aku juga masih bertanya-tanya, ini bener nggak ya untuk aku? Jadi tahun 1, tahun kedua itu cukup umum untuk orang, untuk lulusan fresh graduate menjawab pertanyaan di dirinya sebenarnya aku cocok mana. Tapi ya sangat baik kalau kita sebelum menyemplung ke dunia pekerjaan udah tahu nih jawaban, oh aku sebenarnya maunya di sana. Ya caranya untuk tahu jawaban dengan mengeksplor banyak hal, kayak mungkin dari masa kuliah bisa ikut program magang merdeka nggak sih? Ada nggak sih anak farmasi yang ikut magang merdeka? Nggak ada nih jangan-jangan magang. Itu kan salah satu program dari Kemendikbud ya, kayaknya mungkin teman-teman bisa coba untuk membantu karir teman-teman ke depannya. Itu sih banyak-banyak aja explore, mungkin bisa ikut course. Kan kalau dilihat nih sekarang itu banyak banget kayak sebuah bisa dibilang tuh ya, kayak mereka ngadain webinar yang membahas terkait sebuah profesi gitu. Kan nggak salah kalau misalnya masih S1 ikut-ikut gitu tuh nggak salah banget. Jadi malah itu sangat tepat gitu untuk anak-anak yang masih kuliah tapi ikut webinar yang membahas tentang banyak divisi. Coba aja deh, aku kalau nggak salah ada namanya Kolatih gitu. Pokoknya cari aja tuh di Instagram banyak yang ngadain itu. Jadi coba aja ikut gitu. Kan Mas jadi kebayang setiap profesi itu dia ngapain aja. Jadi ya harapannya ketika udah kerja nanti nggak jadi kutu loncat gitu, bisa menemukan karirnya secepat mungkin. Dari aku mungkin itu. Aldi, ada yang ingin ditambahkan? Baik Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Terus terkait pertanyaan dari Nasrul tadi, do and don'ts terkait sebagai fresh graduate gitu ya untuk mencari karir ke depannya. Kalau do-nya itu pertama ya harus explore, harus cari tahu. Kalau mau daftar kerja, kalau nantinya kalian mau daftar kerja, pertama harus cari tahu dulu terkait roles yang teman-teman apply gitu. Jangan sampai daftar-daftar aja gitu, waktu wawancara ditanya kamu ngapain, kamu tahu nggak posisi ini ngapain, tapi nggak tahu gitu. Jadi memang harus riset dulu, riset posisinya ngapain, terus juga harus riset perusahaannya bagaimana. Kalau bisa nih, kalau nanti cari kerja, kalau bisa perusahaannya itu yang sudah diketahui secara baik lah, jangan sampai perusahaan yang punya citra yang buruk di-apply. Itu juga harus diperhatikan. Terus juga do yang selanjutnya adalah kalau bisa teman-teman terbuka gitu dengan hal-hal yang baru, misalnya kayak kayak IT mungkin bisa membantu ke depannya. Terus yang don'ts-nya kalau menurut aku jangan ini sih balik lagi ke pilihan masing-masing ya. Ada orang yang mencari pekerjaan itu based on salary, berdasarkan gaji, ada juga yang based on experience. Kalau untuk pilihan ini, sorry kayaknya lagi azan di tempat aku, kedengeran nggak ya? Sorry, kedengeran. Kayak saya aku lagi tinggal di tempat yang banyak masjid, jadi azannya cukup kedengaran. Baik lagi pertanyaan Nasrul tadi. Jadi kalau untuk yang pilih gaji atau pilih pengalaman itu aku nggak bisa jawab. Baik lagi ke diri kalian masing-masing. Kalian nanti butuh uang atau butuh pengalaman atau dua-duanya, itu sangat bagus. Terus jangan apa lagi ya? Kalau misalnya daftar sebuah pekerjaan itu jangan menunjukkan attitude yang tidak baik. Nah, jadi mulai dari sekarang coba tuh cari tahu bagaimana cara email HRD, cara membalas email. Itu merupakan hal yang simple, tapi ternyata di masa perkuliahan, kayaknya nih waktu aku ya, karena mungkin kita belum zaman COVID, jarang banget tuh belajar bagaimana cara meng-email yang benar, cara membalas email, dan sebagainya, itu jarang banget dipelajari. Nah, harapan aku, adik-adik tingkat aku ini punya skill yang orang lain itu bisa gitu, kayak sesimpel balas email, sesimpel mengundang orang lewat email, itu simple, tapi ternyata nggak kita dapetin gitu di masa kuliah. Mungkin dari aku itu dulu. Nasrul, ada yang mau ditambahin? Cukup Kak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, pertanyaan yang ketiga dari Bahrain ya, terkait sebenarnya seberapa banyak sih yang kita pelajari di kampus itu
berpengaruh ataupun ada di dunia pekerjaan. Sebenarnya ini gimana ya aku bilangnya ya, karena sebenarnya kalau aku ngerasa dulu ya, aku nggak tahu ya, ini kan udah 5 tahun yang berlalu gitu, aku ngerasa kalau kuliah itu banyak hal-hal yang sangat teoritis, sangat saintifik lah, tapi ternyata di dunia kerja itu tidak sekaku itu gitu, tidak seidealis itu sih yang membedakan dunia kuliah dan dunia pekerjaan. Kalau dunia kuliah kan kita diajarkan untuk menjadi seorang idealis itu bagus gitu, tapi ketika di dunia kerja ternyata tidak sehitam putih itu untuk kita harus menjadi idealis itu. Jadi kalau mungkin kita belajar waktu kuliah kayak seteoritis itu gitu, tapi ternyata pas di lapangan enggak. Jadi ya gimana ya, jangan, statementnya Bahrain tadi bilang apa tuh ya, yang pertama tadi, jadi mengalir aja gitu ya, nggak apa-apa sih mengalir aja, tapi jangan sampai terbawa arus gitu ya. Jangan sampai kamu terbawa arus, ikutin aja apa yang ada di depan mata itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai terbawa arus. Kayak statement terakhir yang aku bilang tadi, enjoy your college gitu, nikmatin kuliah kalian, itu cuma 1 tahun, maksudnya 1 kali dalam kehidupan kalian S1, kecuali nih kalau mau lanjut S1 di tempat lain. Jadi boleh sih mengikuti alir yang mengalir, tapi catatan aku bilang jangan sampai terbawa arus. Mungkin itu dari aku. Kembaliin ke moderator. Baiklah, untuk sesi pertama, sesi tanya jawab ditutup. Kita masuk ke sesi kedua, maksimal 3 pertanyaan juga. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan untuk raise hand. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Baik, karena sudah ada bertanya, boleh dipersilakan kepada Bang Ilham untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Aisyah. Perkenalkan, nama saya Ilham Syafir. Tanya Kak, kan Kakak sekarang udah bekerja di industri farmasi Kak. Ilham mau nanya, apa sih tips and trik dari Kakak hingga bisa bekerja di dunia industri farmasi Kak? Terus apakah dari sejak kuliah Kakak udah punya keinginan atau ancang-ancang untuk kerja di industri farmasi Kak? Mungkin sekian Kak. Oke, boleh langsung dijawab moderator? Boleh Kak. Oke, terima kasih Ilham untuk pertanyaannya. Jadi terkait tips dan trik kerja di industri farmasi, gimana ya? Mungkin ini nih, aku kasih fakta ke teman-teman. Jadi kalau dari kacamata aku, peluang kerja di industri farmasi itu cukup besar. Karena balik lagi tuh, dinamika di industri farmasi itu kan cukup tinggi. Jadi orang keluar masuk itu juga cukup banyak. Jadi nggak heran banyak sekali lowongan pekerjaan industri farmasi yang buka setiap periode gitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, yang menjadi highlight kita, biasanya satu industri farmasi membuka satu peluang. Rajin sih dia buka, cuman sekali daftar itu mungkin ratusan orang gitu yang daftarnya, kayak apa ya? Ya beratus-ratus orang gitu. Nah, biasanya nih salah satu pola yang aku lihat yang cukup berpengaruh itu adalah alumni. Jadi nggak heran tuh kalau misalnya ada satu industri yang banyak alumni dari UNAN, mungkin teman-teman lihat aja nanti kalau udah di tahap itu tuh kelihatan tuh ada industri yang banyak
alumni kita di sana. Terus juga ada industri yang banyak alumni sebuah universitas tertentu. Ternyata setelah masuk dunia kerja, tidak hanya melihat kita secara pribadi, tapi alumni track record mereka itu juga sangat berpengaruh, karena biasanya kan kalau cari pekerjaan itu mungkin mereka kan bertanya ke orang yang udah kerja di industri itu, ini ada tingkat lu ya, lu kenal nggak sama dia gitu dan sebagainya. Jadi selain mungkin kalau mau yang peluangnya gede gitu, cari industri yang senior kalian banyak di sana. Itu bisa jadi salah satu tips, tapi itu jangan sampai jadi memperkecil peluang kita, itu enggak. Jadi tips yang selanjutnya adalah, kalau dari aku kemarin, aku mendaftar pekerjaannya sebanyak-banyaknya. Yang selagi departemennya aku masih sanggup gitu, masih kenal lah sama yang dikerjakan, daftar aja dulu gitu. Karena ya aku punya prinsip, kita nggak bakal tahu rezeki kita di mana kan. Jadi tugas kita ya mengetuk semua pintu rezeki itu, yang mana yang bakal lolos di akhir, yaitu adalah rezeki aku gitu. Jadi pada saat itu memang mencoba banyak peluang, jangan menutup diri gitu, selagi memang posisi itu terpercaya, bukan posisi bodong, posisi yang aneh gitu, ya aku coba aja daftar gitu untuk memperbesar peluang. Terus selanjutnya adalah, ini agak klise sih, yaitu memperbagus track record, misalnya kayak CV lah misalnya. Kalau bisa nih selagi kuliah, kalau bisa jangan kuliah aja gitu, kalau bisa diselingilah dengan aktivitas, misal kayak jadi aslab, kayak jadi ikut BEM, ikut apa dan sebagainya, itu coba ikutin aja gitu kan, nggak salah ya. Selama 4 tahun kuliah, kasih aja 1 semester gitu ikut acara kayak gitu mah nggak apa-apa gitu. Atau jadi panitia panitia gebiar gitu sekali dalam seumur hidup kalian tuh nggak apa-apa. Seenggaknya, saya kan kalau kita daftar kerja di industri farmasi, screening CV itu biasanya yang pertama. Mereka akan lihat CV kita. Jadi ya gimana ya kalau misalnya CV kita bukan cuman sih, kalau CV kita yang adanya hanya pendidikan aja, terus harus bersaing dengan orang-orang yang mungkin dari universitas lain yang punya pengalaman banyak kan, itu takutnya akan mengurangi poin yang kita miliki gitu. Jadi ya selama kuliah coba deh ikut 1 aja gitu, minimal 1 aja ikut di luar kuliah gitu. Atau kalau mau fokus kuliah juga nggak apa-apa, selagi teman-teman bisa menceritakannya nanti waktu interview. Dan satu lagi adalah balik ke rezeki. Kita nggak ada yang tahu ya rezeki, namanya cari kerja itu juga rezeki-rezekian. Jadi alhamdulillah kalau misalnya bisa dapat kerja tanpa dengan fokus kuliah aja, alhamdulillah. Tapi kalau realitanya kan kita harus bersaing dengan yang lainnya. Jadi seenggaknya adalah satu cerita lain selain kuliah gitu yang bisa teman-teman bawa. Jadi kalau hari ini ada anak 2021, nanti coba ikut BEM atau apa aja deh pokoknya yang ada di farmasi itu yang kalian suka ikutin gitu. Buat cerita aja gitu, kalau nanti daftar kerja, wawancara ada gitu yang diceritain. Selain saya kuliah, saya aktif jadi apa tuh yang apa sih choir kita di Punan apa ya? Di farmasi kok aku lupa. Ya nyanyi itu apa ya, moderator? Apa sih namanya? Sedatif ya, kayak sedatif dan sebagainya gitu ya. Pokoknya itu sih saran dari aku kalau mau memperbesar peluang untuk kerja di industri farmasi. Kayak tadi ada pertanyaan satu lagi ya, apa ya Irfan? Apa sejak kuliah kakak emang udah ada keinginan atau ancang-ancang masuk industri farmasi kak? Sebenarnya nggak terlalu sih, nggak yang terlalu gimana-gimana gitu. Cuman kalau dibandingin yang lain mungkin kayaknya karakter aku lebih cocoknya di sini, karena kalau industri farmasi itu kan dinamis tuh, banyak berubah, banyak harus ngikutin zaman dan sebagainya. Kebetulan juga kayaknya aku orangnya nggak bisa yang diem gitu, harus yang banyak bergerak. Bukan banyak bergerak sih, kayak pokoknya intinya gitu sih. Baik lagi ke orangnya masing-masing. Mungkin ada orang yang ngerasa aku maunya yang statis-statis aja, ya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Jadi jawabannya apakah aku dari S1 sudah mau di industri farmasi, ya 50-50 deh. Oke, thank you Ilham. Oke, makasih kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bang Ilham. Apakah ada dari teman-teman lagi yang ingin bertanya?
Sepertinya tidak ada lagi karena materi yang disampaikan oleh Kak Astika cukup sangat-sangat bagus dan sangat-sangat mudah dimengerti ya teman-teman. Baiklah mungkin sekian Kak sesi tanya jawab kita pada hari ini. Semoga terjawab ya teman-teman semua pertanyaannya. Selanjutnya kami ada sedikit kenang-kenangan untuk kakak. Mohon untuk operator share screen-nya. Baik kak, kami ada sedikit kenang-kenangan untuk kakak. Mohon diterima ya Kak Astika. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya mohon didokumentasikan. Baik, kemudian kita akan masuk ke sesi dokumentasi kepada teman-teman semua. Diharapkan untuk on cam karena kita akan memasuki sesi dokumentasi. Baik, izinkan saya memimpin sesi dokumentasi kali ini untuk slide pertama. Slide kedua, slide ketiga, dan slide keempat. Baik, sekian mungkin acara inti kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Kak Astika yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa dan memberikan insight baru kepada kita sebagai seorang mahasiswa farmasi. Yaitunya privilege seorang mahasiswa farmasi itu sangat banyak sekali. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Astika tadi, kita mahasiswa jurusan farmasi punya full set of hard skill dan soft skill. Kemudian jurusan farmasi itu juga mencakup banyak jenis ilmu. Dan seperti yang disampaikan oleh Kak Astika tadi, ilmu farmasi itu bersifat dinamis sehingga bakal dibutuhkan untuk masa ke depan. Seorang farmasis berani mengeksplor semuanya agar apa saja yang sudah kita pelajari di bangku kuliah dapat dimanfaatkan dengan baik selama mencari pekerjaan besok, dan bangunlah koneksi sebanyak-banyaknya. Intinya kita sebagai mahasiswa farmasi harus berani mengeksplor semua sektor karena kita sudah diberikan materi itu ketika masa kuliah. Benar seperti itu Kak Astika? Baik, saya selaku moderator mohon undur diri dan maaf apabila selama membawakan acara terdapat banyak kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada kakak pemateri atas materi yang luar biasa, serta kepada kakak, abang, dan rekan-rekan semua yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir dengan hikmat. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum ditutup, saya Sundari Anissa Angelika selaku MC acara Sharing and Hearing Experience pada hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata saya yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Baiklah, berakhirlah acara kita pada hari ini. Kepada partisipan diperbolehkan untuk meninggalkan room meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya izin leave meeting. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak.
Terima kasih banyak, Kak. Kak.